eh, saya percaya bahwa hari-hari ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Luther, bahwa hari-hari ke depan ini tidak akan lebih mudah ya Bapak Ibu, hari-hari akan lebih sukar ya. Dan itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan ya. Kita akan temukan bukan cuma bumi yang mengalami gonjang-ganjing. Kalau Bapak Ibu nanti lihat apa yang minggu kemarin saya sampaikan tentang persiapan untuk kita masuk ke dalam kekekalan, maka kita sedang ada di hari-hari yang sukar ya Bapak Ibu. Bumi akan mengalami gonjang-ganjing seperti apa yang disampaikan di dalam Yesaya 27 tentang akhir zaman ya Bapak Ibu. Bumi akan terhuyung-huyung, bumi akan gonjang-ganjing. Itu apa? Berbicara tentang masalah, berbicara tentang persoalan-persoalan bumi ya. Orang berkata tahun depan mungkin kiamat, atau tahun depan mungkin akan ada krisis, akan ada kondisi-kondisi dunia yang tidak lebih baik ke depan Bapak Ibu. Bukan cuma bumi yang demo atau bumi yang mengalami begitu banyak krisis, tapi keadaan manusia pun akan mengalami kehidupan yang apa, kemerosotan moral yang kita akan temui di sekeliling kita. Orang-orang dekat dengan kita, orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita pikir mana mungkin dia melakukan itu. Tapi yang akan terjadi adalah orang-orang akan semakin, kondisi dunia yang jahat membuat orang juga akhirnya jadi jahat. Nah, kita lihat itu Bapak Ibu ya, kejahatan yang semakin meningkat itu udah dicatat di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius 3, saya baca untuk Bapak Ibu ya, ayat 1 sampai ayat 5 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, emosinya nggak stabil Bapak Ibu ya. Garang, yaitu garang tuh di atas kasar gitu ya. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, ya, secara orang lihat, secara fisik, mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti orang ini bukan orang-orang ateis atau orang-orang yang nggak punya agama. Tapi bahkan ini dikatakan orang-orang yang beragama. Ya. Mereka menjalankan ibadah bahkan ya dikatakan di sini. Tetapi pada hakikatnya itu artinya pada dasarnya, aslinya, mereka ini memungkiri kekuatan ibadah itu. Karena saya percaya ibadah itu mengandung janji. Janji pertama untuk ibadah itu adalah merubah hidup kita. Amin. Tapi yang terjadi orang-orang ini memungkiri kekuatan yang merubah hidup mereka. Sehingga dari hari ke hari, tahun ke tahun, hidupnya nggak berubah. Hidupnya tetap mengikuti keinginan daging. Bahkan Alkitab mencatat di sini kalimat paling terakhir di sana apa Bapak Ibu? Jauhilah mereka itu. Wow. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan bersepakat atau jangan hidup bergaul dengan lingkungan ini. Karena kita punya kecenderungan terkontaminasi. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi artinya, kalau kita bergaul dan kita punya kebiasaan yang baik, tapi karena lingkungan yang selalu memberikan input-input apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itu bisa membuat kita menjadi orang yang lemah dan akhirnya kita bisa juga terjerat di dalam perbuatan-perbuatan manusia akhir zaman ya. Matius 24 ayat 10 sampai 13 berkata, ini saya sedikit menyoroti dulu keadaan manusia akhir zaman, dan Bapak Ibu kita sedang ada di akhir zaman itu ya Bapak Ibu, dikatakan di sana. Dan banyak orang akan murtad ya. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu baca ya di dalam Matius 24 itu juga khotbah tentang akhir zaman ya. Karena kondisi dunia yang semakin sulit ya, goncangan ekonomi, masalah sakit penyakit, krisis dan berbagai hal, maka dikatakan di sini dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nggak usah jauh-jauh. Kita udah melihat itu terjadi di Indonesia hari ini. Kita udah melihat banyak anak-anak Tuhan, bahkan orang Kristen, orang percaya, tapi saling menyerahkan, saling membenci, bahkan saling membunuh. Ya Bapak Ibu. Lalu dikatakan di sana,
banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Hari-hari ini orang banyak berkata, aku Yesus, ada Yesus dan sebagainya di mana gitu ya. Tetapi dikatakan di sini menyesatkan banyak orang. Mau tahu penyesatan itu dari mana? Lihat apa yang diajarkannya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, dan di sini dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya, kondisi yang durhaka, orang-orang yang semakin jahat, dikatakan ini, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Wow. Alkitab berkata dingin itu pesugo, membeku. Wah, kalau kasih itu membeku berarti kita nggak peduli lagi dengan orang. Makanya 2 Timotius 3 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nggak mau tahu dengan orang lain, nggak peduli dengan kesusahan orang lain, ya. Kesusahan dunia, kesusahan kondisi yang terjadi membuat hati orang menjadi tawar, hati orang menjadi dingin, dan hati orang menjadi sempit. Khotbah pagi ini adalah miliki hati seluas samudra. Hati seluas samudra. Mengapa Bapak Ibu? Karena hanya dengan memiliki hati seluas samudra, maka kita akan bertahan di musim-musim ini. Amin. Hanya dengan memiliki hati yang besar, maka Bapak Ibu akan kuat dan keluar sebagai pemenang. Amin. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow. Kehidupan bukan terpancar dari saldo kita di bank. Kehidupan bukan terpancar dari posisi kepemimpinan kita. Kehidupan kita bukan terpancar dari apa yang Bapak Ibu sedang kerjakan hari ini. Tapi kehidupan itu sesungguhnya berasal dari mana? Hati. Ya, mana hati? Coba Bapak Ibu pegang hatinya ada di mana? Coba Bapak Ibu pegang hatinya di sini. Kita salah pegang loh Bapak Ibu. Hati itu nggak ada di sini. Hatinya tuh ada di bagian bawah kiri sini ya. Nah, kanan bawah. Nah, kenapa bisa Bapak Ibu kita pegang hatinya di sini? Karena ini pusat kan. Di sini ada dada, di sini ada jantung, di sini ada paru-paru. Nah, artinya bahwa hati ini mewakili hati. Bahwa dari dalam hati mengalir kehidupan. Amin. Kalau kita menjaga hati, kita menjaga hati dengan waspada. Bukan cuman jaga secara biasa, tapi dikatakan jaga dengan kewaspadaan. Artinya ada kehati-hatian di dalam menjaga hati kita. Sehingga kita akan punya hati yang mengalirkan kehidupan. Dan hati yang mengalirkan kehidupan ini adalah hati yang seluas samudra. Bapak Ibu pernah melihat samudra? Samudra Atlantik, ya, samudra Pasifik. Itu luas, terbentang, dan tidak terukur. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau hati kita seluas samudra Atlantik misalnya, Bapak Ibu bayangkan samudra nggak sih? Kalau samudra yang luas itu dimasuki mobil, bahkan pesawat nyebur ke sana, kelihatan nggak? Susah dicari Bapak Ibu, ya nggak? Apa maksudnya? Kalau hati seluas samudra, maka kondisi dunia hari-hari terakhir, di mana kejahatan semakin meningkat. Orang saudara baikin orang akan bisa jahatin saudara, ya kan? Kita berbuat baik, balasannya kita bisa dapat hal-hal yang buruk. Kita menolong, tapi yang kita dapat fitnahan. Kita menemani mereka, tapi yang kita dapat maka hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Kita bisa akhirnya marah, kita bisa akhirnya ada di posisi yang sama, membenci orang itu, susah untuk mengampuni. Dan Bapak Ibu tahu ketika kita tidak mengampuni, kita sedang masuk di ranah tidak mendapat pengampunan. Alkitab berkata, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni. Sementara kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti kita. Semudah itukah kita bisa mengampuni, melupakan kesalahan orang kepada kita? Bisa, kalau kita punya hati seluas samudra. Amin. Sehingga mau sebesar apapun kesalahan, ya, karena kalau kadang-kadang kan kita dengar perkataan begini, udah keterlaluan, ini mah udah keterlaluan, udah nggak mungkin diampuni. Kalau kita punya hati seluas samudra, ada seluas kasih samudra itu, ada kasih yang sebanyak satu samudra ada di hati kita. Amin. Maka saya percaya orang butuh satu cupak pengampunan, kita bisa kasih kecil, ya enggak? Karena kita punya satu samudra.
Kalau kita orang butuh 1 ton pengampunan, kita punya karena kita punya 1 ton kasih. Amin. Nah, bagaimana supaya kita bisa, saya mau menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, kenapa? Karena hidup dan mati dikuasai atau ditentukan oleh hati. Ya, tadi kan dikatakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya, hidup atau mati terpancar dari hati. Jadi hati yang bisa memancarkan kehidupan adalah hati yang terjaga. Dan hati yang terjaga itu ibarat hati yang punya keluasan seperti samudra tadi, Bapak Ibu. Nah, sebab itu kita akan bisa memiliki kekuatan menghadapi segala keadaan jahat di sekeliling kita, dan kita tetap punya hati yang fine-fine saja, penuh damai, penuh sukacita. Seketika pada saat kita mungkin tersakiti, kita mungkin bisa marah, emosi, bisa, kita manusia kok. Tapi kita jangan mengizinkan itu menguasai kita. Kita ada dalam masalah, itu wajar. Tapi jangan pernah mengizinkan masalah ada dalam kita. Amin. Amin. Kita bisa terjebak marah, bisa. Tapi jangan izinkan marah menguasai kita. Kita bisa kecewa, bisa. Tapi jangan izinkan kecewa menguasai kita. Itu maksudnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati seluas samudra? Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu, tadi dikatakan, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama dengan itu. Sebab itu, hal pertama untuk kita punya hati seluas samudra, bergaulah dengan orang yang punya hati seluas samudra. Amin. Dan orang yang punya hati seluas samudra itu tidak dapat dipungkiri. Siapa dia? Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu poin pertama untuk punya hati seluas samudra, bergaulah dengan Tuhan. Amin. Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh yang karena hidupnya bergaul dengan Tuhan, maka mereka mampu mengatasi berbagai siksaan yang mereka alami dalam kehidupannya. Contohnya siapa Bapak Ibu? Contohnya adalah Yusuf, ya. Karena kita bergaul dengan Tuhan, kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kita bisa merasa seperti Tuhan merasa. Kita bisa bertindak seperti Tuhan bertindak. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 45. Saudara tahu kisahnya Yusuf? Yusuf ini anak yang manis, anak yang baik. Kesayangan papanya. Saya yakin papanya sayang dia karena dia pasti anak yang manis sifatnya, sikapnya baik. Bahkan orang-orang seperti istri Potifar, seperti orang di kepala penjara, nanti kalau Bapak Ibu tahu tentang kisah Yusuf, mereka senang dengan Yusuf. Kenapa? Karena baik sikapnya, ya, sifatnya baik, karakternya baik, ya. Nah, karena dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti punya sikap yang baik, sehingga dia dikasihi oleh siapa saja yang ada di sekeliling dia. Tetapi orang-orang jahat, orang-orang yang tidak punya chemistry yang sama, makanya saya tadi bilang di awal, dikelilingi kita ini tidak semua orang baik, bahkan lebih banyak nanti akan ada orang jahat, ya, seperti kata firman Tuhan 2 Timotius 3 tadi. Sebab itu Bapak Ibu, kita perlu mempersiapkan hati kita dengan bergaulah dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia mau dibunuh bahkan oleh saudara-saudaranya. Dia akhirnya mengalami fase-fase buruk dalam kehidupannya. Dia dijadikan budak di Mesir, di Potifar, dia difitnah, bahkan dia dilemparkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, dia dilupakan di sana, dan akhirnya Tuhan mengangkat dia dari sana karena hatinya yang tetap melekat kepada Tuhan. Dan satu waktu, saudara-saudaranya mengalami kesusahan. Saudara tahu, ada kesusahan. Lalu, saudara-saudara Yusuf termasuk orang yang datang untuk minta bantuan sama Yusuf. Saat itu, Tuhan sudah mempromosi Yusuf, dan Yusuf sudah menjadi seorang pembesar di Mesir, penguasa di Mesir. Bahkan Alkitab berkata bahwa tanpa seizin Yusuf, tidak ada satupun yang bergerak di Mesir. Berarti Yusuf memang bukan raja, tapi sesungguhnya dia adalah raja yang sebenarnya, ya, raja yang sejati, karena dialah yang mengatur semua pergerakan yang ada di Mesir. Itulah promosi daripada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita punya hati yang terjaga di musim-musim sukar, di masa-masa sulit, justru itu masa promosi bagi kita. Katakan amin. 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 Ketika kita punya hati besar seperti Yusuf, dia tidak dendam.
Mari kita lihat buktinya. Diperlakukan dengan situasi yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman, Yusuf tetap punya kasih. Kita lihat Kejadian 45, kita baca nanti ayat 2, ya, dikatakan di sana, ketika saudara-saudaranya datang minta makanan sama Yusuf. Lalu Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, tapi mereka tidak mengenal dia karena dia sudah berubah menjadi perawakannya menjadi seorang penguasa yang hebat, ya kan? Lalu saudara tahu, akhirnya Yusuf tidak tahan. Dia mau memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa ini dia Yusuf. Lalu dikatakan di dalam ayat 2, setelah itu, setelah saudara-saudaranya cerita tentang kondisi mereka, menangislah ia keras-keras, saya baca ya, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Wow, itu berarti dia meraung-raung, Bapak Ibu. Meraung-raung bukan marah, bukan emosi, tapi meraung-raung karena kasih, karena rindu. Bayangkan, diperlakukan jahat, tapi merindukan orang-orang yang jahat. Nah, ini hati yang wow, keren banget Bapak Ibu ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, ya. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Wow. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow, keren, keren. Bapak Ibu, kalau kita lengkap sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, punya hati seperti hati Tuhan, kita mampu melihat masalah menjadi berkat. Wow. Kita mampu melihat penindasan menjadi sesuatu yang baik. Kita mampu mengerti Roma 8 ayat 28 dalam hidup kita. Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Ketika kita ditindas, ketika kita difitnah, ketika kita dihianati, ketika kita sendirian, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi ada Tuhan di situ yang bekerja. Untuk apa? Dikatakan mendatangkan kebaikan. Wow. Bisa melihat kebaikan di balik masalah, itu tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak punya hati seluas samudra. Hanya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, punya hati Tuhan, mampu melihat kebaikan di balik setiap masalah. Dikatakan di sini, Yusuf bilang di sini, jangan bersusah hati dan menyesali diri. Kamu memang menjual aku ke sini, tapi untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan saudara, wow, situasi tidak menyenangkan dianggap sebagai planningnya Tuhan. Ini luar biasa. Bisa melihat planning Tuhan di balik masalah. Ke depan, Bapak Ibu akan mengalami fase-fase buruk, susah dalam hidup. Orang-orang akan seperti manusia yang tadi 2 Timotius 3. Tidak mau mengasihi, garang, tidak mempedulikan agama, jahat, memfitnah saudara, menggosip saudara-saudara, berbuat baik, dibalas jahat. Itu akan terjadi di depan kita. Tapi kalau saudara punya hati besar seluas samudra, saudara bisa melihat bahwa situasi itu membuat saudara menjadi orang-orang yang dewasa dengan Tuhan. Saudara, saya dulu pernah, waktu pertama kali saya datang di kota tempat saya ada, Makassar, Bapak Ibu ya, saya shock ya dengan kondisi di sana, karena saya dulu di Denpasar, dan kondisi orang-orang di sana tuh ya berbeda ya, temperamen, bagaimana gaya berbicara, sikap orang, itu berbeda. Dan waktu saya pertama kali datang di sana, ibu gembala saya bilang begini, orang bilang Makassar itu manusia kasar-kasar ya, maksudnya ngomongnya kencang gitu ya, memang ngomongnya keras karena dekat pantai gitu. Orang Ambon juga kan ngomongnya keras. Lalu tapi ketika kita bisa melihat bahwa bukan mereka manusia kasar, tapi manusia yang memberi, dia bilangin rubah itu menjadi manusia kasih sabar ya. Artinya orang yang bisa membuat kita jadi orang yang sabar. Tahun-tahun pertama saya ada di kota ini, saya stres Bapak Ibu ya. Saya mengalami yang namanya depresi terselubung. Saya vertigo, saya nggak bisa tidur. Saya ke dokter dan dokter bilang ibu depresi, tulang belakang ibu ini sakit karena saya nggak bisa duduk. Ternyata stres saudara. Saya bilang sama suami saya, boleh nggak saya pindah? Saya nggak di kota ini, kamu aja di sini, saya ke kota lain. Tapi saudara tahu,
beberapa tahun kemudian Tuhan merubah paradigma saya. Saya melihat ini kota terbaik dalam hidup saya. Karena di kota inilah saya belajar jadi orang yang lebih dewasa dengan Tuhan. Saya jadi orang yang gak baperan. Saya jadi orang yang gak manja. Yang hanya menangisi diri sendiri. Dikit-dikit rasa. Enggak baper, gak rasa, gak bawa rasa. Tapi yang ada suami saya bilang, ayo jangan menangisi diri sendiri. Belajar tangisi jiwa-jiwa. Belajar berdoa untuk jiwa-jiwa. Bukan lagi untuk, Tuhan hatiku sakit, sakitnya di sini. Enggak lagi Bapak Ibu ya. Tuhan rubah hidup saya. Jadi keadaan yang tadinya menjadi keadaan yang tidak menyenangkan. Ketika kita bisa melihat bahwa wow, kalau saya nggak di kota ini, saya nggak dewasa, nggak di kota ini, Tuhan nggak bentuk saya di kota ini, saya nggak bisa jadi mempelai Kristus, saya nggak bisa memerintah nanti di dalam kekekalan, akan membuat kita berubah. Amin. Dan hari ini saya sangat mencintai kota ini. Saya ada di kota yang saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau membawa saya ke kota ini. Karena ternyata di kota inilah Engkau membentuk saya menjadi mempelai. Apa masalah yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini? Lihat itu dari paradigmanya Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mendidik, melatih kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa juga menolong orang lain. Yusuf dikirim, dia melihat itu bahwa dia adalah sebagai yang mendahului saudara-saudaranya di Mesir, ya dikatakan di sini. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Itu perkataan Yusuf, Bapak Ibu ya. Kita kembali ke kejadian tadi. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow. Coba saudara renungkan seketika. Ini luar biasa. Dia melihat tangan saudara-saudaranya yang menjual dia, membuang dia ke sumur, ya, mau membunuh dia sebagai tangan Tuhan. Bisakah Bapak Ibu dan saya bisa melihat masalah sebagai tangan Tuhan? Bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dengan masalah yang sedang saudara dan saya alami untuk mencantik, membuat kita, mempercantik kita, membuat kita lebih indah. Amin. Untuk membuat kita semakin mempesona di matanya Tuhan. Lalu dia katakan kepada saudara-saudaranya, segeralah kamu kembali kepada Bapa, katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku. Lihat saudara, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia selalu mengatakan planningnya Tuhan melalui hidupnya. Wow, ini keren banget. Beginilah kata Yusuf, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh tanah Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Ini keren. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Mari saya kasih tahu buat Bapak Ibu, bagi Anda yang punya hati seluas samudera, di masa-masa sukar, saudara akan terpelihara, dan saudara pun akan memelihara orang lain. Wow. Haleluya. Biarlah khotbah ini menjadi sesuatu yang membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak melihat masalah sebagai sesuatu yang mematikan. Tapi melihat masalah sebagai satu promosi. Bahwa Anda sedang dikirim masalah untuk membuatmu kuat, untuk memperkuat orang lain. Ingat, saya pernah khotbah tentang mercusuar. Ada banyak orang yang sedang dicari hari-hari ini untuk Tuhan kirim kekuatannya untuk menjadi mercusuar. Amin. Dan untuk itu saudara perlu bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, untuk punya hati seluas samudra, saudara perlu punya kasih. Ya. Matius 22, Tuhan Yesus sendiri berkata, jawab Yesus kepadanya, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dunia berkata,
jangan ampuni. Dunia berkata, hukum dia. Dunia berkata, balas jahat dengan jahat. Tapi ketika saudara mau melakukan sesuatu yang menjahati orang lain, menyakiti orang lain, pikirkan ini. Apakah Anda mengasihi Tuhan? Apakah Anda rela membuat Tuhan sedih dengan sikapmu? Apakah Anda rela membuat Tuhan kecewa dengan saudara? Sementara dia udah begitu baik kepada saudara dan saya. Kalau itu ada pada kita, kasih akan Tuhan ada pada kita. Kita nggak tega bikin Tuhan sedih. Kita nggak akan balas jahat dengan jahat. Ada orang yang susah mengampuni karena dia bilang hatiku udah sakit. Tapi kalau dia lihat bahwa Tuhan saja sudah mengampuni dia, walaupun dia tidak layak untuk diampuni, saudara bisa mengampuni. Haleluya. Ke depan akan ada banyak situasi-situasi yang sulit, Bapak Ibu. Kita perlu punya kasih. Kasih yang seluas samudra. Karena hati kita sebesar samudra, isinya adalah kasih. Ya, maka saya percaya orang butuh kasih 1 ton, lepaskan. Orang butuh kasih 1 cupak, apalagi lepaskan. Orang butuh kasih 1 kontainer, lepaskan. Karena hati kita seluas samudra. Yang di dalamnya ada kasih Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus punya yang namanya keteguhan hati. Akan ada orang yang mungkin seperti lagu ini berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ada lagu lain yang berkata, ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Alkitab berkata, kita akan mengalami susah punya damai. Tetapi orang-orang yang punya hati yang teguh, Yesaya 26 ayatnya yang ketiga berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Saudara mau punya damai? Ada toko damai, tapi jualnya ayam goreng. Tapi kalau saudara, jadi saudara nggak bisa beli damai di mana-mana ya. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk memiliki hati yang damai, harus teguh Bapak Ibu ya. Kenapa hati kita bisa teguh? Di sini udah jelas dikatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab artinya alasan kita punya hati yang teguh yang bisa dijaga oleh damai sejahtera adalah apa? 1 kata ini. Percaya. Percaya kepada siapa? Bukan kepada kata dunia yang mengatakan tahun depan akan kiamat, kondisi akan gonjang-ganjing. Bukan. Kita perlu dengar itu sebagai informasi, oke. Tapi kita lebih percaya kepada firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Coba dengarkan pernyataan Tuhan yang kemarin saya share. Kalau Bapak Ibu yang sering dapat kiriman dari saya kemarin share tentang nubuatan Pastor Luther tentang tahun 2022, tahun 2024. Karena saya dengar hampir semua nubuatan tuh mengerikan Bapak Ibu ya. Tapi kemarin saya dengar nubuatan, saya sekarang lebih banyak dengar pernyataan-pernyataan Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitakan kepada anak-anaknya atau hamba-hambanya. Sebab itu saya dengar aja. Yang baik saya simpan dan saya aminkan ya. Dan saya kirim kepada Bapak Ibu, kalau saudara masuk di grup siar saya, maka saya share itu kepada Bapak Ibu untuk menguatkan. Jadi saya selalu kalau dapat sesuatu dan saya kuat dengan itu, saya share. Saya nggak kuat sendiri, saya pengen berbagi dengan Bapak Ibu ya. Hati teguh karena percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada dunia, percaya kepada Tuhan. Amin. Karena ke depan dunia akan menghembuskan hal-hal yang menakutkan Bapak Ibu. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, nanti kita lihat Bapak Ibu ya, di dalam Yesaya 26, nanti kalau Bapak Ibu baca, itu semua bicara tentang akhir zaman. Tapi kalau Bapak Ibu kita baca di sana, dikatakan bahwa akan ada situasi-situasi sulit yang akan terjadi ya. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 26, saya baca untuk Bapak Ibu, dikatakan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Ya. Jadi pintu-pintu gerbang akan tetap terbuka bagi siapa? Orang-orang yang benar dan tetap setia. Mari Bapak Ibu latih diri untuk jadi orang benar. Orang benar itu dibenarkan oleh darah Yesus, yes.
Tapi lifestyle kita harus hidup sesuai dengan firman. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Ya. Lalu dikatakan di sini yang setia. Amin, Bapak Ibu. Dikatakan bangsa yang benar dan tetap setia. Baginya pintu akan tetap terbuka. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Lalu dikatakan jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Akan ada banyak jalan belok-belok di depan. Akan ada banyak berita-berita yang membuat saudara bisa nyasar di mana-mana. Tapi kalau saudara ada di dalam kebenaran, maka jejakmu akan lurus. Kenapa? Tuhanlah yang membuatnya lurus. Amin. Ini yang saya sebut sebagai iman. Ya. Iman itu, Bapak Ibu pernah dengar Pastor Luther katakan, iman itu artinya kita bergantung seperti di bawah ini nggak ada dasar, lalu ada balok di atasnya, lalu kita gantungkan diri kepada balok itu. Kan nggak mungkin saudara lepaskan tangan dari balok itu, saudara masuk ke dalam jurang. Benar. Tetapi kalau kita cuma bergantung kepada sesuatu, kepada balok, kekuatan kita seberapa sih? Satu waktu tangan kita lelah, kita jatuh juga. Ya enggak? Tetapi kalau satu lagi arti daripada iman itu adalah apa? Tuhan yang memegang kita. Kalau Tuhan yang memegang kita, unlimited power-nya akan menjaga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan itu yang namanya iman. Haleluya. Itu yang namanya percaya. Jadi orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, nggak ada cara lain percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, ya Tuhan, kami juga, kalau nggak salah ini ayat 7 ya, kami juga menanti-nantikan saatnya. Yesaya 26 tadi. Menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Saudara, mari selalu ingat Tuhan. Masalah sedang ada, persoalan sedang ada, ingat Tuhan. Ya. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Saya percaya Bapak Ibu yang masuk Zoom pagi ini, Bapak Ibu yang ada di Facebook, Bapak Ibu yang ada di YouTube, bukan karena cuma mau mendapatkan berkat, tapi karena saudara cari Tuhan sebagai sumbernya. Maka saudara pasti akan ketemu dengan Tuhan. Mencari Tuhan pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Wow. Seandainya orang fasik dikasihani, dia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku. Dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibentuk, kalau kita didandanin Tuhan dengan masalah, itu supaya kita tidak menjadi orang fasik. Karena orang fasik tidak pernah belajar apa yang benar. Ia selalu berbuat curang. Hidupnya hanya untuk menyenangkan dagingnya sendiri. Ya. Tapi saya berdoa pagi hari ini. Yesaya 26 ya, berkata ayat 20-21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu sesudah itu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum bumi, penduduk bumi, karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Keadilan akan muncul. Kebenaran akan dinyatakan. Sebab itu Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi di mana Tuhan menghukum penduduk bumi, satu yang saudara perlu jaga, hati. Milikilah hati yang seluas samudra. Yang pertama adalah saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara bergaul dengan Tuhan, karena pergaulanmu akan membuat saudara menjadi sama dengan Tuhan. Punya hati yang besar, hati yang seluas samudra. Yang kedua, punya kasih. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Akan menjaga saudara-saudara tidak akan sembarangan hidup karena saudara sadar, saudara mencintai seseorang dan itu adalah Tuhan.
Dan kalau saudara mencintai Tuhan, saudara bisa mengaplikasikan itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, kepada saudara-saudaramu. Dan yang ketiga, milikilah keteguhan hati. Dan keteguhan hati ini hanya didapat ketika saudara percaya kepada Tuhan. Yakin dia, miliki iman, izinkan Tuhan yang memegang tanganmu. Dan saudara akan dituntun sampai ke pelabuhan kesukaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya berdoa pagi hari ini kepada Bapak Ibu. Tuhan, lihat kondisi anak-anak. Mereka sedang ada di dalam berbagai situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Orang-orang yang ada di sekeliling, mungkin orang-orang terdekat, bahkan suami, bahkan istri, bahkan anak-anak, bahkan mungkin orang tua. Yang membuat hati kami bisa saja terluka. Yang membuat kami bisa kecewa. Yang membuat kami bisa merasa putus asa. Tapi pagi ini Tuhan, firman-Mu datang kepada kami. Lihat, mereka merindukan Engkau sehingga mereka datang menanti-nantikan Engkau di pagi ini. Mereka duduk mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, aku percaya terjadilah pertukaran kekuatan. Segala luka, segala kecewa, segala keterbatasan hati kami, Engkau ambil Tuhan. Dan Engkau tukar dengan hati-Mu yang seluas samudera. Engkau tukar dengan hati-Mu yang penuh dengan kasih, pengampunan kepada kami. Sehingga kami akan terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan hari lepas hari. Apapun masalah kami hari ini, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhanlah yang akan membela kami. Tuhanlah yang akan bertindak untuk menolong kami. Di balik semua masalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkaulah pembela kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah jalan keluar kepada kami. Bangkitkan daripada komunitas ini orang-orang yang punya hati seluas samudera. Untuk mereka pergi menjadi penyambung tangan-Mu. Mereka bisa tertolong dan menolong orang lain. Dunia sedang membutuhkan orang-orang yang seperti ini Tuhan. Yang tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tapi juga hidup bagi orang lain. Bangkitkan dari komunitas ini. Bangkitkan generasi baru ini Tuhan. Orang-orang yang datang menerima kuasa kasih Tuhan. Dan pergi membagikannya kepada dunia yang butuh. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara terima hati yang seluas samudera itu saudara terima dalam nama Yesus. Cara pandang yang baru Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami menjadi seperti Tuhan. Dalam nama Yesus sama sudah selesai. Tapi Roh Kudus terus berbicara. Terus kuatkan dan mampukan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, saya tahu, saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Jangan punya hati seperti mulut botol kecil ya. Jangan punya hati juga seperti mulut ember, terlalu kekecilan. Yang ibu-ibu keringbat saja nggak cukup kalau mulut ember. Tapi kalau mulut samudra, more than enough. Ya, orang Kristen itu harus hatinya seluas samudra. Bapak Ibu tulis dulu, orang Kristen itu harus hatinya seluas samudra. Mungkin Anda terlahirnya kecil, tapi bukan berarti hatimu kecil seperti saudara. Tapi saudara dan saya memiliki hati yang luas seperti seluas samudra. Anda akan melihat dengan cara pandang berbeda, melihat kesempatan dalam kesempitan, melihat peluang di tengah-tengah keadaan yang sulit, Anda akan melihat terobosan besar. Puji Tuhan Bapak Ibu,